Livery Aprilia Cryptodata RNF MotoGP dikritik netizen mirip bus ALS. Masalah kerikil Portimao sudah beres jelang race pertama. Sebelum video ini mulai, boleh tahu nggak sih siapa pembalap idolamu? Tulis di kolom komentar ya. Tim balap satelit asal Malaysia RNF mulai musim ini akan membalap bersama pabrikan Italia Aprilia di MotoGP 2023. RNF sebelumnya menghabiskan satu musim sebagai satelit Yamaha pada 2022 kemarin. Peralihan pabrikan berarti juga perubahan corak motor yang sangat berbeda. Motor balap andalan Aprilia RSGP untuk RNF kini tampil dengan kombinasi warna hitam dan hijau army. Beberapa warna lain termasuk biru tua juga menghiasi sisi kiri dan kanan motor. Ini adalah corak dari sponsor mereka. Skuad ini bernama resmi satelit Cryptodata RNF. Diperkuat pembalap Portugal Miguel Oliveira dan pembalap muda Spanyol Raul Fernandez. Saya sangat menyukai livery baru, warnanya berbeda dan juga unik. Jadi senang berada di trek seperti itu. Saya tidak sabar menunggu seri pertama di sirkuit kandang saya, mewakili tim Cryptodata RNF di atas Aprilia RSGP saya. Di tahun 2023 saya menghadapi tantangan baru. Jadi saya harap kita bisa bergaul dengan baik dan mencapai tujuan yang kita tetapkan bersama selama musim ini. Motor ini punya banyak potensi dan saya yakin bahwa sekarang bersama tim kami dapat menyesuaikan segalanya. Lebih jauh dengan gaya berkendara saya dan mulai menjadi cepat untuk menjadi kompetitif, kata Oliveira saat presentasi tim sebagaimana rilis resmi tim lewat MotoGP.com. Rekannya Fernanda juga sangat senang dengan tahun keduanya di MotoGP dengan tim baru. Ini benar-benar berbeda. Saya suka terutama bagian birunya. Saya tiba di tim Cryptodata RNF dengan pikiran yang benar-benar segar. Semuanya baru, bukan hanya warna, dan saya sangat senang datang ke sini dan mencoba menikmati diri saya lagi di atas motor. Razlan Razali, sang pendiri dan ketua tim Cryptodata RNF juga tak kalah senang. Saya senang akhirnya memulai musim baru dengan semangat yang diperbarui. Dan warna baru kami yang berani yang mencerminkan tim Cryptodata RNF baru. Semua kru RNF nampaknya senang dengan livery terbarunya, namun tidak dengan netizen. Beberapa netizen memberikan komentar kurang sedap setelah melihat livery baru tim RNF. Livery terburuk tahun ini, yang paling jelek dalam beberapa saat. Tulis netizen di kolom komentar foto livery baru yang diupload tim RNF di Twitter mereka. Ada juga netizen yang menganalisa livery itu tercipta karena adanya sponsor yang masuk mendadak. Identik banget Steril Garda sama Biaggi, kalah tim pabrikan sama satelit sponsornya. Hehehe. Mungkin karena tiba-tiba datang sponsor Steril Garda jadi beginilah akhirnya. Kah ini yang menyebabkan dimundurkan dari jadwal launching aslinya ya? Ada juga yang menyamakan livery RNF dengan salah satu bis Indonesia. Buset, gue kira livery ALS. Tulis netizen di kolom komentar Instagram. Menurut kalian bagaimana? Apakah livery baru tim RNF ini nampak bagus? Tulis di kolom komentar ya. Sementara itu, pembuka musim 2023 akhir pekan ini yang akan menampilkan balapan sprint pertama diadakan di Portimao, di mana para pembalap mengeluh selama bertahun-tahun tentang ukuran kerikil yang mengelilingi sirkuit, menyamakannya dengan batu. Fabio Di Giannantonio mengalami gegar otak setelah menabrak selama tes pramusim di Portimao, membuat Alex Espargaro marah karena kekhawatiran para pembalap tidak ditindaklanjuti. Tapi puluhan truk yang mendistribusikan kerikil berukuran regulasi telah tiba di sirkuit jelang MotoGP Portugal, menurut Speedweek. Belokan 1 dan belokan 7, terutama area bermasalah, sedang dikerjakan. Tapi pertanyaan laporannya sama, apakah ini hanya perubahan kosmetik? Perubahan pada kerikil akan diperiksa oleh petugas keselamatan FIM pada pertengahan minggu ini, sebelum Grand Prix pembuka musim. Espargaro dibuat marah setelah melihat Di Giannantonio absen pada hari terakhir pramusim, karena gegar otak yang disebabkan oleh kerikil. Saya tidak ingin membicarakannya lagi, kami telah membicarakannya selama 4 tahun, dan tidak ada yang mendengarkan kepada kami. Kami telah mengatakannya berkali-kali. Apa yang dilakukan para pembalap MotoGP ketika mereka tidak didengarkan oleh mereka yang bertanggung jawab? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Aprilia pasang winglet ugal-ugalan, tak disangka efeknya begitu besar. Paulo Sciabatti restui View F46 pindah ke Yamaha. Sebelum video ini mulai, boleh tahu nggak sih siapa pembalap idolamu? Tulis di kolom komentar ya. Jika kemenangan balapan ditentukan dengan jumlah winglet yang dipasang pada motor MotoGP, Aprilia akan sulit dikalahkan pada 2023. Masih hangat dalam ingatan, musim MotoGP yang paling kompetitif disorot oleh kemenangan debutnya oleh Alex Espargaro di Argentina. Pabrikan Noale mengeluarkan serangkaian winglet dan tweak aero lainnya. Selain pembaruan fairing 2023 selama tes pramusim terakhir di Portimao. Saya baru tumbuh dari garpu depan dan berbagai area lengan ayun serta sayap jok belakang yang telah direvisi. Bagian aero lainnya muncul di area seperti roda depan. Selanjutnya ada di pundak. Canda Maverick Vinales sebelum mengakui Anda melihat banyak perbedaan dari aero ekstra, terutama jika menyangkut downforce. Itu membuat perbedaan besar, rekan setimnya Espargaro setuju. Kami banyak mencoba banyak item baru sayap. Yang garpu yang paling belakang dan kemudian juga di atas kemudi. Kami mencoba konfigurasi yang berbeda. Downforce sangat besar. Sebenarnya dengan konfigurasi saya penuh kecepatan menikung di tikungan terakhir dan sebelum tanjakan sangat tinggi. Sekarang saatnya belajar sedikit menganalisis. Ada konfigurasi sayap yang dapat Anda gunakan di balapan sprint dan juga kualifikasi. Di satu sirkuit Anda dapat menghapus satu atau menambahkan yang lain. Sudah waktunya untuk mencoba memahami hal-hal ini. Raul Fernandez dan RNF Aprilia juga terkesan dengan upaya aero yang terjadi di garasi pabrik. Aprilia sangat sadar bahwa kami sangat bersemangat dan memiliki banyak harapan untuk musim ini. Itu adalah merek yang menciptakan keajaiban dengan apa yang mereka miliki, karena ini adalah pabrik kecil, katanya. Untungnya lelucon Vinales tentang sayap bahu tidak bisa menjadi kenyataan dengan amandemen aturan MotoGP pada akhir 2021 mengklarifikasi. Satu-satunya tujuan dari bagian apapun dari pakaian balap, sepatu boot, dan sarung tangan pengendara adalah untuk memastikan bahwa pengendara terlindungi dalam suatu insiden. Oleh karena itu, setiap bagian dari peralatan yang dianggap murni untuk tujuan membantu efek aero pengendara tidak diperbolehkan. Keputusan direktur teknik akan bersifat final ketika menentukan apa yang dimaksud dengan aero saja. Sementara itu, Sporting Director Ducati Corse Paulo Sciabatti mensinyalir bahwa pihaknya takkan menghalang-halangi langkah tim Valentino Rossi, View F46 Racing Team untuk pindah ke Yamaha. Namun ia menegaskan bahwa hal itu baru boleh dilakukan pada 2025 nanti. Yamaha memang diketahui ditinggalkan RNF Racing yang kini berlabuh ke Aprilia sebagai tim satelit pada 2023. Mengingat tim-tim independen lainnya masih terikat kontrak dengan pabrikan masing-masing, maka Yamaha tak bisa menggait tim satelit baru. Managing Director Yamaha Motor Racing Lin Jarvis belak-belakan mengaku ingin menggandeng View F46, mengingat Rossi adalah ikon utama pabrikan garpu tala. Sayang View F46 masih terikat kontrak dengan Ducati sampai akhir 2024. Artinya Yamaha harus menunggu sampai 2025. Sciabatti tak memungkiri bahwa Ducati sangat puas atas kinerja View F46 dalam membimbing para rider muda. Ia juga memaklumi betapa inginnya Yamaha menggandeng View F46. Namun ia meminta semua pihak menghormati kontrak yang sudah disepakati. Tim mereka bekerja sangat baik. Saya memahami bahwa Yamaha punya hubungan spesial dengan Vale, dan Yamaha tertarik untuk memiliki tim satelit. Namun paling lambat hal itu baru bisa terjadi pada 2025. Kami semua berada dalam pasar yang bebas, ungkapnya. Ducati sendiri memiliki 4 tim dan 8 rider, jumlah yang kerap diprotes oleh para rival. Namun tak bisa dibungkiri pula bahwa Ducati saat ini merupakan satu-satunya pabrikan yang bersedia memberikan paket motor dan teknisi terbaik dengan harga sewa yang ramah di kantong tim-tim independen. Sciabatti pun yakin jika pabrikan lain ingin menggait salah satu tim satelit Ducati, maka mereka juga harus memberikan jasa yang masuk akal. Saya paham bahwa 8 motor itu banyak, tetapi pabrikan lain juga harus menawarkan paket motor yang sama baiknya dengan harga yang kompetitif pula, ungkapnya.